tahun 325 ada pengumuman yang dikeluarkan oleh Raja Konstantinus dari Konstantinopel yang menguasai juga sampai dengan Palestina. Pengumumannya adalah mencungkil mata semua orang yang sholat. Pertanyaannya, kenapa? Mikir nggak, saudara? Kenapa dia harus mencungkil mata semua orang yang sholat? Kenapa? Kok zaman itu ada yang sholat? Bener nggak? Tahun 325 keluar pengumuman mencungkil mata semua orang yang sholat. Artinya apa? Kok tahun itu ada yang sholat? Oh, berarti yang dicungkil mata itu adalah orang Islam, pengikut Isa alaihi salam. Dalilnya surat Sof ayat yang ke-16. Di zaman Zakaria ada seorang yang hebat, namanya Imran. Imran punya anak, namanya Maryam. Maryam binti Imran. Maryam punya anak, namanya siapa? Isa alias Yesus, Bunda Maria. Lahirnya di mana? Bethlehem. Ngawur nggak? Kalau kita nggak baca Al-Quran, nggak ketahuan, Pak. Kalau kita baca Quran, ketahuan. Nabi Isa lahir. Dan lihat surat Maryam, ayat yang ke-16. Waskur fil kitabi Maryam izin tabadat min ahliha makanan sarqiyah. Dan ceritakanlah kisah tentang Maryam dalam Al-Quran ini. Ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya. Karena apa? Amin. Menjauhkan diri dari keluarganya. Makanan sarqiyah di sebelah timur Baitul Maqdis, sedangkan Bethlehem sebelah utara. Ngawur nggak orang yang bilang Nabi Isa lahir di Bethlehem? Bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran menyatakan Nabi Isa lahirnya bukan di Bethlehem, tapi di sebelah timur Baitul Maqdis. Makanan sarqiyah, karena sebelumnya cerita tentang Baitul Muqaddas. Maryam itu berkhalwat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Berkhalwat, datang buah-buahan dari malaikat. Itu di Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Maka itu Allah katakan makanan syarqiyah di sebelah timur. Sebelah timur Baitul Muqaddas di Yerusalem, Bethlehem itu utara. Dan kita dibodohkan dengan kalimat lahirnya di musim salju. Ente buka Al-Quran. Kemudian apa? Maryam menjauhkan diri dari keluarganya dan dia mendapati sungai di dataran rendah masih mengalir airnya. Di mana sungai yang dataran rendah airnya masih ngalir? Udah pasti musim panas. Dan goncangkanlah pohon kurma, kau akan dapati buah-buahan kurma berhamburan jatuh dan makan untuk ketika Nabi Isa lahir. Mana ada buah kurma di musim salju? Mana ada? Jadi yang lahir di Bethlehem musim salju center class, bukan Isa. Nabi Isa lahir di musim panas di sebelah timur. Nah kemudian akhirnya Raja Konstantinus ini melihat Yahudi udah petantang-petenteng, udah berkuasa, maka dia membuat sebuah agama baru yang disebut Konsili Nisea. 324 awal mula periode Bizantium disikat habis orang Islam. Maka itu mereka kumpul 248 pendeta atau bukan pendeta, rahib kumpul. Mereka memodifikasi Injil dari Allah menjadi Alkitab versi mereka. Yahuda memodifikasi Taurat dari Allah menjadi Talmud buat mereka. Konstantinus memodifikasi Injil menjadi Alkitab versi mereka. Sama modelnya. Maka itu mereka mengangkat Yesus sebagai Tuhan. The first Council of Nicaea 325 AD, the council that created Yesus Kristus. Konsili Nisea tahun 325 yang mengangkat, menciptakan, mengcreate Yesus sebagai Tuhan. Sebelumnya tidak ada.
Apalagi ada kata-kata Nasrani. Nasrani diambil dari kotanya Yesus, Nazaret, tempat Yesus mendapat wahyu. Nazaret, Nasrani. Yahuda diambil dari nama orang, Yahuda, Yahudi. Islam tidak dari nama seseorang. Dan Allah tidak membuat sebuah agama atas nama daerah, atas nama seseorang. Tapi Allah menyebutkan Islam itu innad-din 'indallahil Islam. Dan semua para nabi. Akhirnya tahun 325 bikin agama baru, yaitu namanya Nasrani. Pada tahun itu juga orang-orang Islam dicungkil matanya kalau kelihatan sholat. Dari zaman dulu sampai sekarang Islam terkucilkan. Yang salah pendeta di Tolikora, yang minta maaf orang Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, inilah awal mula terciptanya agama Nasrani. Yang Islam tergusur. Bahkan Raja Konstantinus menyalib ribuan orang Islam yang masih sholat. Jadi pengumumannya ketika ketahuan sholat, matanya dicungkil. Pengumuman yang kedua, kalau masih sholat dibunuh, disalib. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, ini ya. Lalu kemudian muncul lagi tahun 411 untuk membuat agama baru karena nggak cocok dengan ini. Gimana nggak cocok? Kok Yesus diangkat sebagai Tuhan? Nggak cocok, kata orang yang protes. Kenapa? Karena kalau Tuhan mulai ada tahun 325, maka siapa yang berlaku sebagai Tuhan tahun sebelumnya? Masuk akal, cerdas ini. Oh, kalau begitu ralat, diprotes. Jadilah agama baru yang ketiga, namanya Protestan. Lalu mereka vakum kekosongan kenabian. Nabi Isa wafat tahun 33, 34, 35, 36 kurang lebih. Lalu vakum. Entah wafat atau diangkat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang Maha lebih tahu. Tapi yang pasti akan kembali, ya. Nah, kemudian vakum dunia ini, kosong kenabian. Bikin Katolik 325 tidak ada gairah bagi dunia. 411 bikin Protestan, tidak ada gairah dunia. Yahudi mulai ditinggalkan. Orang kembali kepada agama nenek moyang Ibrahim. Mereka mencari nabi-nabi. Akhirnya pecah telur, geger dunia. 21 April 571 Masehi. Pada saat itu ada gempa, tapi tidak menghancurkan. Gempa itu hanya meruntuhkan patung-patung. Api Majusi padam yang selama ini tak pernah padam. Pada malam itu dunia tercengang karena bulan itu bersinar terang benderang dan seolah turun ke sebuah rumah. Rumah itu adalah rumah Fatimah, rumah Aminah, rumah Sayyidatina Aminah. Di rumah itu lahir seorang anak yang jelita. Anak itu lahir sudah disunat. Anak itu lahir dalam keadaan gigi sudah tumbuh. Anak itu lahir disertai dengan hancurnya patung-patung. Anak itu lahir ketika bulan purnama dan cahayanya masuk ke dalam rumah, sampai semua jazirah Arab ini terheran-heran apa yang terjadi. Anak itu dipeluk oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib gembira sekali karena Majusi itu mati, karena patung-patung itu hancur, karena Abdul Muthalib bukan penyembah berhala. Abdul Muthalib orang yang sholat. Abdul Muthalib pengikut agamanya Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim dan Abdul Muthalib membawa anak kecil bayi yang mungil ini untuk keliling, untuk tawaf, dan dia mengucapkan, anak ini aku beri nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan manusia, hewan pun gembira dengan kedatangannya. Jangankan hewan, malaikat pun bersujud kepada Allah atas kelahiran manusia yang paling mulia akhir zaman ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 571 Masehi. Ketika usianya 40,
Ketika usianya 40 diangkat oleh Allah sebagai Rasul akhirnya. Khataman Nabiyyin. Dan Rasulullah hanya memerlukan waktu 23 tahun untuk menyempurnakan seluruh ajaran Islam. 632 beliau wafat. Dan ketika beliau wafat, Islam sudah ada di seluruh penjuru dunia. Sahabat Nabi ketika wafat jumlahnya 124.000 orang. Tapi berapa orang yang ada di Baqi? Tahun 625, jauh sebelum Rasul wafat, sahabatnya sudah menginjakkan kaki di bumi tercinta ini, di bumi NKRI ini, di bumi Indonesia. Dialah Ibn Mas'ud tiba di Aceh. 625 Ibn Mas'ud sudah sampai di Aceh. Dan kemudian berpencar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyelesaikan tugasnya secara sempurna. Tidak ada negeri yang tidak didakwahi oleh Rasul dan para sahabatnya. Abu Kasbah 630 Abu Kasbah tiba di Tiongkok dan mengislamkan Cina, mengislamkan Burma, mengislamkan Filipina. Filipina tahun 1200 itu 98% itu Islam semua. Datang Spanyol mengkristenkan Filipina dan membunuh orang-orang Islam di Filipina. Burma tahun 1300 masih Islam semua. Sebelumnya bahkan Genghis Khan ya membunuh orang-orang Islam yang ada di Burma. Padahal Islam sudah ada sejak tahun 630 di Burma. Rohingya suku asli yang tergeser, sama seperti aborigin yang tergeser, sama seperti Indian, suku Indian merah Cherokee yang tergeser di Amerika. Dikatakan yang menemukan benua Amerika Christopher Columbus, Ibnu Battuta 300 tahun sebelum Christopher Columbus telah mengislamkan seluruh Amerika. Terbukti sejarah mengatakan suku Indian merah bernama Cherokee itu, pemimpinnya bernama Muhammad Abdullah, seorang Muslim tabi'in yang berhasil mengislamkan Amerika. Demi Allah, Rasulullah telah sempurna menjalankan tugasnya. Tidak ada negeri yang terlewati oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.